setan tuh nggak akan membiarkan orang tuh soleh seumur hidupnya. Mulai ketemu seorang laki-laki dengan rayuan mautnya resep pacaran. Kabita abdi ge bu sebenarnya mah. Ngan teu payu. Nah gitu. Untung Allah teh nyaah teu payu. Rumah yang besar yang ibu perjuangkan itu kosong. Tinggal duaan deui we. Keur ngora bu enak duaan deui teh. Bu resep silih keukepan mah silih kerok. Silih kerok aya nama duh bau remason di teh param kocok aya nama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah seperti biasa yang rajin ngaji mah ibu-ibu, Bu. Kenapa? Karena yang disindir jadi kebanyakan lahir neraka siapa, Bu? Nah, itu. Jadi ibu-ibu nur rajin. Jadi ibu yang datang tuh sadar diri. Kenapa? Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku neraka dan kebanyakan pengisinya adalah kaum perempuan. Makanya rata-rata yang rajin ngaji siapa, Bu? Iya, alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu di sini. Makanya kalau rajin ngaji mah insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Nabi itu tidak berlaku gitu. Ibu-ibu yang Allah muliakan, judul kita kali ini tentang bertahan bertuhan. Terinspirasi dari satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini kalau saya lihat di sini kan ibu-ibu teh solehah lah. Sigana ahli surga. Baru sigana, baru sigana. Nanti dari sisi apa? Kenapa saya katakan cek urang Sunda mah sigana gitu. Bilih Ibu Ainu protes. Nah, ini saya sampaikan satu hadis gini, Bu. Dalam kitab Burikok, Imam Al-Bukhari menempatkan satu hadis. Dalam satu peperangan, Rasulullah SAW pernah begini, Bu. Mau tidak aku tunjukkan kepada kalian penghuni neraka. Lalu kemudian Nabi menunjukkan kepada si Fulan, tuh si orang itu, dia adalah penghuni neraka. Kenapa Nabi tahu, Bu? Karena Rasulullah SAW itu oleh Allah diberi, Bu, pengetahuan tentang sesuatu yang gaib, walaupun tidak semuanya. Dalam Quran surat Jin disebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Allah yang Maha tahu perkara gaib. Jadi kalau Ibu Bapak bicara bab gaib naon, Bu? Manana, Bu? Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat. Punten kalau buang angin itu anginnya gaib tidak? Tidak, eta mah ada kaambeul keneh. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh panca indera. Mata, telinga, penciuman itu panca indera, Bu. Jadi kalau karasa keneh itu bukan gaib. Wala taqtadihi bidayatul ukul. Tidak bisa ditembus oleh akal secerdas apapun. Lalu dari mana tahu perkara gaib itu? Innama yu'lamu dzalika bi akhbaril anbiya'i alaihimussalam. Nu gaib itu bisa diketahui dari kabar berita para nabi. Nah, gaib itu nanti ada berapa tiga, Bu? Ada berapa, Bu? Jadi salah, Bu. Ada berapa tiga? Megancang, Bu. Satu, ada gaib berupa waktu. Dua, gaib berupa tempat. Tiga, gaib berupa wujud makhluk. Gaib berupa waktu seperti kejadian waktu yang akan datang. Kematian seseorang, itu gaib. Kalau ada manusia, Bu, yang ngaku-ngaku tahu perkara yang akan datang, eta biasanya kalau bukan nabi 70% bohong, 30% wadul.
Ngaku-ngaku, Bu, kiamat tahun saanu itu. Atau dia mengetahui perkara yang telah lalu, misal punten Bu. Ini di sini tuh tahun 1421 nih, ada orang yang meninggal persis di sini. Nah, Bu, kalau bukan Nabi yang berbicara begitu, kita nggak wajib untuk percaya. Tapi kalau Nabi yang mengatakan, kita yakin. Kenapa? Alimul Ghoibi tadi ayatnya. Allah yang mengetahui perkara gaib, Allah tidak akan perlihatkan kegaibannya kepada siapapun kecuali Rasul. Termasuk Bu, kapan terjadinya kiamat, kematian seseorang, bahkan di bumi mana dia akan mati, orang nggak ada yang tahu. Kemudian gaib berupa tempat, ada surga, neraka. Bu, alam kubur itu kuburan bukan? Bukan. Kalau alam kubur-kuburan itu bisa simpan kamera Bu di bawah tuh. Bisa ningali Bu detik-detik pertanyaan kubur. Malaikat tertangkap kamera. Mungkin tidak Bu? Tidak mungkin. Karena ini kita tahu surga dan neraka alam kubur itu dari para nabi. Yang terakhir gaib berupa wujud, malaikat, jin. Nah tadi kata Nabi, orang ini penghuni neraka. Kenapa beliau tahu? Karena beliau diberitahu oleh Allah. Tapi kita bisa nggak begitu Bu? Orang ini ahli neraka kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak diberi pengetahuan tentang hal yang gaib. Tetapi yang jadi masalah, para sahabat kaget Bu. Kenapa ketika beliau tunjuk dia penghuni neraka, melihat dari amalnya Bu, karena saat itu sedang perang. Orang ini berada di saf paling depan, bahkan orang yang paling gagah berani melawan musuh. Tapi kata Nabi, dia penghuni neraka. Nah kira-kira kata ibu, kunaon Bu? Yang bisa menjawab boleh pulang lah, silahkan. Kadang dulu ketika belum saya baca ujungnya, oh meren ria. Gitu. Berjuangnya tidak karena Allah, bisa jadi. Mungkin kita anggap begitu, oh berjuangnya bukan karena Allah, atau dia ria. Ternyata Bu, bukan karena dia tidak berjuang karena Allah. Bukan karena ria. Dia memang sosok pejuang yang luar biasa, gagah berani melawan musuh. Tapi ketika di sekujur tubuhnya penuh luka, nggak kuat Bu dengan lukanya. Dia mempercepat kematiannya. Dia ambil pedang, lalu dia tusukkan ujungnya ke dadanya hingga tembus ke tengkuknya. Nah itulah akhir kematian. Nah jadi ngahulang Bu. Sampai Rasul mengatakan begini, Innal abda la ya'malu fima yaron nasu min amali ahlil jannati wa innahu min ahlin nar. Saya baca hadis ini Bu, rada merinding begini. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia melakukan yang menurut pandangan banyak orang dia melakukan amal ahli surga. Cek ibu mah, si Ece eta mah pasti ahli surga lah katingali kan gitu Bu. Tetapi apa kata Nabi? Wa innahu min ahlin nar. Tapi dia adalah ahli neraka. Tuh, ibu-ibu di sini kan kayak saya bilang tadi, saroleha sigana ahli surga. Kenapa? Kita lanjutkan hadisnya. Wa ya'malu bima yaron nasu min amali ahlin nar. Wa innahu min ahlil jannah. Ada orang yang melakukan satu perbuatan seperti perbuatan ahli neraka, tapi sesungguhnya dia ahli surga. Lalu Nabi kemudian mengunci dengan sabdanya begini, innamal a'malu bikhawatimiha. Amal itu dilihat penghujungnya. Inilah Bu yang jadi buah pikiran saya. Yakin gak ibu wafat dalam keadaan solehah seperti ini? Yakin gak? Belum tentu kan? Makanya jangan kaget kalau saya ada pertanyaan begini, Ustadz, kok bisa ya? Dulu dia seorang ustadz, ayeuna mah jadi pendeta, kan ayahnya. Nusa ipudin teh rame kan. Dulu dia misalkan hafal Al-Quran, kok seperti ini sekarang? Bahkan mohon maaf Bu, tidak sedikit ada asalnya orang tuh berhijab. Kayak ibu-ibu begini. Tapi sekarang Bu awalnya dari jilbabnya atau kerudungnya lebar.
kemudian jadi mengecil, naik Bu. Dari naik, tadi bengketkeun, gantungkeun wungkul. Dari digantungkeun, nyorosot dibuka we. Sudah dibuka, rambutna dibereman gitu. Mungkin tidak? Mungkin. Hafiz Quran saja bisa Bu terpeleset. Makanya Nabi ngingetin kita, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu dilihat penghujungnya. Makanya Allah berfirman, ibu-ibu sigana tos apal suratnya malah. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah tuh Bu? Ulah kieu punten, continue tuh bukan istiqomah. Si emang eta tiba heula istiqomah we dagang es, asa teh enakeun Bu. Istiqomah bukan begitu Bu. Ulama menyebutkan apa itu istiqomah? An yasbutal insanu ala syariatillah. Seseorang tetap melaksanakan syariat Allah hingga ia mati. Itu namanya istiqomah. Lain tong jangan terlalu murah menggunakan kalimat istiqomah. Kayak kita almarhum lah Bu. Bu kalau dengar almarhum artinya apa Bu? Jang, ari motor kamara, udah tad geus almarhum. Maksudnya apa Bu? Tuh gitu. Ece HP gentos, muhun nu kamari tos almarhum. Nah almarhum teh artinya apa? Mati. Ieu jam geus almarhum. Nah almarhum jadi artinya mati Bu. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Tuh jadi turun Bu derajatnya almarhum itu jadi bab maut. Padahal bukan begitu. Kepada yang hidup sebetulnya bisa almarhum teh Bu. Almarhum Ibu Tati, mangga kapayun gitu kan. Nah, artinya yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah gitu Bu. Nama jadi maut, aneh Bu almarhum tuh. Nah, tadi disebutkan sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Berat nggak Bu istiqomah? Kita lihat sekarang. Tadi Bu, kenapa ada orang mungkin punten awalnya ustadz, kok jadi murtad? Ada orang yang dia hafiz Quran, kemudian malah Bu, menjadi orang yang menentang Al-Quran. Ada orang yang pakai kerudung rapih awalnya, tapi punten gara-gara bercerai dengan suaminya, kan ada ya Bu ya, mau disebutkan artis nama. Gara-gara bercerai dengan suaminya, kemudian lepas kerudungnya. Padahal dia pernah jadi brand produk muslimah saat itu. Kan gak sedikit. Bahkan ada Bu, dia hijrah. Kemudian pakai kerudung. Alhamdulillah nikah jeung ustad. Papisah we. Ayeuna teh Bu, buka kerudung, bahkan katanya pindah agama. Itu luar biasa Bu. Ada juga yang punten Bu, meninggal suaminya lepas kerudungnya. Berarti Bu, istiqomah tuh nggak mudah. Cingkir Bu, kira-kira Bu ya. Kalau Ibu pakai kerudung sekarang ini karena apa? Saya tanya dulu Bu. Karena apa Bu pakai kerudung Bu? Betul karena Allah? Sip. Saya kunci jawaban Ibu. Ibu betul karena Allah ya. Iya mah Bu di Bandung paling ditu lah ditunya. Ayah dah Bu kalau belanja ke tukang sayur mah Bu. Make daster, tangan pondok, tiungan. Kecil-kecil ke tukang sayur. Nah ayah di dia nu kitu teu. Ibu kapi naon jeung tukang sayur. Masih family ya? Tuh nya aneh. Datang Ustadz ketemu. Ustadz meni izin, berarti pakai kerudungnya teh karena apa? Tuhnya hayo katingali ta. Aya deui Bu. Sasapu di jalan. Pakai kerudung, saya aya weh. Saya tanya Bu, kalau kelihatan betis sama kelihatan rambut aurat mana? Ya sarua weh Bu. Bahkan katingali betis melalui kabita daripada katingali rambut.
Ari ibu mah gerak biasa. Ada Ustadz belum 7 lengkah dari rumah. Mana dalilnya belum 7 lengkah? Udah baru 5 langkah Ustadz, ima belum 7 lengkah. Tuh, jeung tadi bu, kagok tadi tah. Nah makanya bu, tadi eta teh ujian istiqomah bu, kagok. Ada nanggung imah, manyalah ka tukang sayur wae meni menor. Lain kudu menor, ibu kudu sesuai syariah. Ari nganter anak-anak KTK segala dipake. Eta teh. Rek pengawasan mah teu sirikna dangdana ge bu 2 jam teu beres-beres. Eta teh bu, sakitu baheula teh pada di ieuan bu, di maskeran, tapi bu paket lengkap we. Bibir mer, eyeshadow, maskara, pokoknya mah komplit bu, padahal di maskeran da moal katingali moal gitu. Tapi keukeuh we harus sempurna. Duh, ka tukang sayur mah deung kapinaon da. Nah, eta teh ujiannya bu. Makanya kita lihat satu hadis. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pernah dengar hadis ini ya bu ya? Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para ulama macam-macam bu, ada beberapa pendapat lah makna fitrah ini. Ibu kalau sering dengar fitrah itu artinya apa bu? Suci. Kalau Idul Fitri itu Idul Fitrah, Idul Fitri. Hari Fitri artinya naon bu? Jol suci we bunya. Kalau Idul Fitri mah kembali berbuka yang asalnya saum. Itu bu. Makanya ada zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan di saat orang tidak saum. Di urang mah disebutnya zakat fitrah. Taruhlah kita ambil bu, ada 3, saya ambil 3 penjelasan para ulama saja. 1, ada yang mengartikan al-fitratu itu artinya tiap anak dilahirkan punya kecenderungan al-hilqah. Al-hilqah itu kecenderungan, bawaan untuk menerima agama yang benar. 2, ada yang mengatakan justru al-fitrah itu adalah dinul Islam. Setiap anak dilahirkan sudah beragama Islam. Dalilnya apa? Ketika di alam ruh seluruh manusia diminta kesaksian oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka setiap anak yang lahir fitrah ala tauhid katanya. Contoh bu, kalau bayi meninggal itu perlu disolatkan nggak bu? Disolatkan jangan? Nah itu ngahulang can pernah atau tak apal bu itu kayak. Jadi saya teh agak curiga itu nama tawadu itu semuanya. Gini tak hafal ya Allah gitu. Kieu atuh anak kelas 2 SD udah balik belum? Kalau meninggal perlu dikuburkan, dikapani, disolatan tidak? Atau simpan we di tong sampah hantepkeun ada cenah teh kedah disolatan. Sama, perlu tidak Bu? Berarti Bu, anak itu sudah dianggap muslim walaupun belum sholat. TK meninggal, disolatkan. Berarti Islam turunan dianggap benar. Bu. Makanya ada hadis, as-sholatu ala sikti. Menyolatkan jenazah karena dia mati keguguran ya. Jadi bayi yang keguguran, asiktu itu, disolatkan. Kenapa? Nah ini gambaran dalil oleh ulama yang mengatakan al-fitrah itu lahir dinul Islam. Fa'abawahu yuhawinanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tua yang mau memberi warna si anak ini seperti apa? Lahir nama Bu bersih, suci, bertauhid. Makanya tuntutan Allah kepada kita ketika kita lahir Bu bertauhid kepada Allah, beragama Islam. Maka Allah menuntut supaya kita mati pula dalam keadaan Islam. Yakin nggak orang yang lahir muslim pasti mati dalam keadaan muslim? Belum tentu. Makanya ini beratnya istiqomah teh. Contohnya tadi, Bu. Hadis yang saya sampaikan pertama. Saking tidak kuatnya dengan luka yang ia derita. Akhirnya apa? Dia memutuskan mengakhiri hidupnya lebih cepat dengan cara apa? Bunuh diri. Nah makanya kita lihat nanti. Rintangan apa yang kita hadapi ketika kita harus istiqomah di jalan Allah.
Karena tadi lahir kita dalam keadaan fitrah, mati pun harus dalam keadaan fitrah. Seperti apa mati dalam keadaan fitrah? Coba kita buka pemahamannya dengan 2 hadis, Bu. 1. Rasulullah mengajarkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak meninggal kalimat la ilaha illallah. Karena ada hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ibu pernah nggak mentalkinkan orang yang hendak wafat? Itu kira-kira ngucapin la ilaha illallah tidak, Bu? Pernah? Kalau nasi sinetron kan ayahnya, sok neng ikhlaskeun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gratuk, napilem mah, Bu, napilem. Kenyataannya saya mungkin sudah tak terhitung, Bu. Dari Ustadz mah, Bu, di lemburnya, Bu. Mesti dibutuhkan 2 momen. 1 momen bahagia. Kalau mau menikahkan anaknya, neangan Ustadz. Ya punya. Beres nikahkan anaknya mah, teu wauh jeung Ustadz teh. Iraha namu but nyari Ustadz lagi. Nanti kalau orang tuanya, saudaranya meninggal, teangan deui Ustadz teh. Bagian horor-horor Ustadz. Jam 1:30 malam, Bu, pernah saya mabuk digedor. Assalamualaikum, Pak Imam, Assalamualaikum. Eta naon wayah kieu? Ya, aya naon wayah kieu? Duka cing teh biasa karareuwas. Ternyata Ustadz pang ningalikeun pun Bapak. Nah kunaon Bapak didinya atuh cing teh datang ka Ustadz. Nya pongkona pang ningalikeun geus maot acan gitu, Bu. Nah, aja bagian Ustadz nu kitu mah ditingali teh, Bu, geus calangap kieu. Saya lihat kan biasanya pakai cermin ya diginikan. Oh, udah nggak ada ini mah, Bu. Sekantanan Ustadz atuh pang mulasarakeun, Gusti bab nu kitu mah pada, Bu, keur hirup nama tara teu wau-wau acan jeung Ustadz teh. Lobatan nu kitu teh, Bu. Nah, Nabi ngajarin, ajarkan orang yang hendak meninggal kalimah la ilallah. Karena siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Pertanyaannya, ini semacam-macam ngucapkeun pun atau bukan? Kalau semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, banyak, Bu, orang-orang non-muslim bisa nyebut la ilaha illallah. Saya pernah nonton salah satu podcast ya di YouTube tuh, yang Habib Milenial itu, Bu, lagi wawancara salah satu stand up komedi. Seorang stand up komedi, komika, ya, saya nama Boris Bokir, Bu, kalau tidak salah ya. Ternyata dia itu hafal katanya Fatihah. Padahal dia non-muslim, hafal Fatihah. Kemudian hafal azan, hafal sholawat. Nah, kira-kira masuk surga mau, Bu? Kata keyakinan kita. Karena ternyata dalam Islam bukan sekedar terucap. Saya kasih contoh gambaran, Bu. Apakah Allah mengampuni dosa kita gara-gara ucapan astagfirullah? Komo astagfirullah kita mampu salah tempat. Mang, ari hayam sabarayna 42 astagfirullah. Kamari 38 naik 4.000. Mun euceun nuju naik kendang sabara 25 la ilaha illallah eta mineng zikir kada, Bu. Nya, Bu nya ngaku tasok istighfar. Budak datang ya astagfirullah aladim Gusti aing mah boga budak teh make aing mah deh. Tuh, padahal mohon maaf, Bu, istighfar itu bukan begitu ya. Jadi istighfar itu bukan sekedar apa yang terucap. Saya kasih contoh gini. Laki-laki nu normal, Bu. Laki-laki normal tuh seneng lah, Bu, nengen nu mulus-mulus, nu alus-alusnya punya. Ari Ustad normal abdi ge. Masuk di angkot, Bu. Kalau melihat depan, Bu, ada non teler bank. Nyet, non teler ya, teler bank. Yang suka pakai pakaian rok mini gini kan, ya seksi kan teler mah gitu. Teler mah wadah kue hatuh. Nah, itu depan, Bu, depan pisan. Coba gelis, coba mulus, coba alus. Jadi pelong lebar. Dipelong dosa. Tuntunan agama bagaimana? Tundukan pandangan. Ketingali, Bu, sok. Tanggah cangkel. Turun rugi jauh keneh keur menang hese menang nu kieu teh.
Bagaimana Bu kalau tunduk tapi bari istighfar? Boleh tidak? Nah gitulah Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kira-kira Allah ampuni tidak Bu? Bari dipelong, bari istighfar. Tuh, makanya Allah menerima istighfar itu bukan semata-mata ucapannya. Tapi amal dirinya. Sehingga Allah layak menerima istighfarnya. Itu amal dirinya. Kang, ieu teh dosa salah nama. Tapi ima supaya halal ya, sogok akang nyogok ka abdi teh. Hayu urang sami-sami ijab qabulna bari istighfar, nampi artosna astagfirullahaladzim. Kira-kira aya Bu bari istighfar? Moal aya. Komo Kang ke heula ngadoa heula atuh moal aya Bu. Makanya sama dengan tadi la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan Bu, tapi keyakinan dalam diri. Saya kasih contoh begini. Ini air Bu. Ini air apa Bu namanya? Air bening, pinter, bukan air putih ya. Yeah. Ibu kalau saya kasih ke Ibu mau siap nggak kalau Ibu minum? Ibu berani nggak minum pakai tangan kiri? Ini air. Berani Ibu minum pakai tangan kiri? Nah tetiasa gitu. Bisa pakai tangan kiri nggak Bu? Bisa. Kenapa Ibu nggak pakai tangan kiri? Ustadz, aku mah nyamannya pakai tangan kanan atuh. Nah, kalau di situ tidak ada la ilaha illallah. Kalau orang, kenapa minum pakai tangan kanan? Aku mah nyamannya pakai tangan kanan. Tah berarti Bu tidak pakai akidah. Nggak ada la ilaha illallah. Pan la ilaha tubuh la ma'buda illallah. Tidak ada yang Tuhan yang wajib, yang layak untuk disembah kecuali Allah. Tapi kalau begini, kenapa Ece minumnya pakai tangan kanan? Karena Allah yang memerintahkan ini. Tauhid eta mah. Eta akidah teh. Padahal bisa nggak pakai tangan kiri? Bisa. Tapi kenapa pakai tangan kanan? Allah yang merintahin. Kan bahasa Nabi mah gini. Kul biyaminik. Makanlah pakai tangan kananmu. Fa inna syaiton ya'kulu wa yasrobu bisimali. Karena setan itu makan minum pakai tangan kiri. Berarti kalau kita makan minum pakai tangan kiri, ngikutin siapa Bu? Tah hati-hati Bu. Bala-bala, lepet. Cengek, kehu. Dua nananya. Udud, cikopi. Asup dua nana. Kalau Ibu makan stik, dia makan stik. Kayak makan lotek kan Ibu makan stik. Itu kalau makan stik biasanya pakai tangan kosong atau pakai sendok, garpu dan pisau. Garpu sebelah mana Bu? Kanan apa kiri? Kiri. Pisau sebelah apa Bu? Yang masuk ke mulut yang mana? Yang pisau apa yang garpu? Yang masuk ke mulut yang garpu atau yang pisau Bu? Dagingnya. Emang Ibu resep ieu mah jigana balad limbah ieu mah. Osok tuang peso Ibu mah. Daging yang masuk itu yang berasal dari tangan kanan apa tangan kiri biasanya Bu? Da kita mah kadang-kadang kieu Bu. Kanan pisau, ini kiri masuk gitu Bu. Padahal pakai kerudung lebar, kerudung nama. Tapi makan stik makiwe Bu. Padahal Bu kalau saya memang nggak sesuai dengan adab makan stik. Tapi kalau begitu tidak sesuai dengan adab Islam. Dicacagan heula we Bu. Beres direca. Simpen pisona colokan hiji-hiji. Ngan dianggap si Ece urang kampung mana. Paling gitu meureun Bu. Awios Bu daripada ngalanggar makan. Itu lebih. Nah makanya sekali lagi. Kalau Ibu makan minum pakai tangan kanan karena aku mah nyamannya begini, itu belum pakai tauhid Bu. Belum ada akidahnya. Ece nah ditiung, umumna ge ditarariung, ece mah matak ngiringan, ece mah ditiung. Keur mah eukeur kata orang Sunda Bu. Rambut sudah mulai memutih. Ieu Bu geus rada bergelambir gitu Bu. Badan sudah enggak proporsional. Dulu ketika 35 masih body biola, ayeuna 65 body bas betot kan lain Bu. Baheula kieu na teh tek gibeg gitu Bu. Sok Bu, kira-kira saya pernah kalau di Al-Murabi itu ada yang nanya, Ustadz perempuan boleh pakai celana? Harus. Nah itu pakai celana. Ya. Ayah deh Ustadz boleh pakai jeans ngetat, pakai legging ngetat? Boleh saya bilang. Bisi muslimah asa ngerasa dibatasi, boleh pakai legging ngetat silahkan. Mau legging seketat apapun, tapi kayak hese ngasupkeun anak mah enggak.
Pakai celana jeans setat mah enggak? Boleh tidak? Boleh. Bisi asa dibatasi muslimah mending enggak boleh Ustaz pakai celana jeans, ngetat, pakai legging. Boleh. Satu syaratnya tongkat tingali ku batur eta heula. Nya di kamarnya lira mangga we kikieuan, mangga silahkan, Bu. Nah, contoh Bu, orang berkerudung karena satu style sekarang mah memang kalau keundangan kemana-mana dulu ya. Itu kalau ada undangan tuh salon tuh laku. Kan aya nu zaman bareto mah Bu. Dulu mah rambut lurus, make roll. Apa roll bunyi? Berarti kolot kabeh di dia mah. Roll. Barudak ayeuna mah apa roll, Bu? Itu buat apa, Bu? Rambut yang lurus supaya kelihatan apa? Ikal, kerol. Aya nu di nu teh di bob teh anu di aneh juga Diana Nasution teh bareto Bu juga gitulah. Atau minimal Grace Simon karitulah dolar liatnya tuh. Itu Bu dulu laku, tapi sekarang mah enggak kan? Kaundangan, dah kerudungnya udah lebar-lebar. Tahun 95, 96, orang pakai kerudung lebar teh Bu masih disindir lah, nyinyir orang teh. Gusti make tiung nih ke gaya bagan kararagok. Gusti nya make rok, nya make calana di paralap. Dulu, sekarang kan rata-rata gini. Nih kolot kayak ku, oke nu kitu same nama. Sehingga kadang-kadang tertipu Bu antani ini jeung incu teh jadi sarua. Ti tukang. Pas dari belakang make gamis anu sari teh. Duh cenah meuni aya duaan Bu, pas maliuk teh. Nu hiji ABG gue kayak Bu. Angkatan babeh gue. Tah Bu, kalau orang pakai kerudung sekedar menutupi aib di tubuhnya, itu belum pakai tauhid Bu. Kalau orang pakai kerudung pun, aku disuruh sama suami, aku disuruh sama orang tua, itu belum ada la ilaha illallahnya. Maka satu saat suaminya tidak ada. Apakah meninggal atau cerai? Apakah dia masih mau menutup auratnya? Nah, eta la ilaha illallah Bu. Nah, itu udah berat Bu. Kalau anak menghormati orang tuanya amal soleh bukan? Amal soleh Bu. Meninggal orang tuanya teh. Punya harta. Adik-adiknya datang. Warisan teh kumaha? Naon warisan. Si emak teh anu bareto ngurus saha? Ieu. Berapa juta yang saya sudah keluarin buat si emak? Si emak selama ini kan sakit juga tinggal di rumah saya. Nya etang-etang mayar uang yang sudah saya keluarin saja. Berarti Bu ngurus ibu teh karena apa? Waris. Hormat kepada ibu teh karena warisnya. Nah itu belum jadi amal soleh. Jadi amal soleh mah Bu, kalau menghormati orang tua dasarnya karena ketauhidan kepada Allah. Karena yakin Allah memerintahkan. Saya kasih contoh begini, bisi ngahulang keneh Bu. Bu, kalau ibu hormat kepada ibu dan bapak ibu, karena mereka ngurus ibu, wajar kan? Karena kalau enggak kurang ajar. Pertanyaannya, bagaimana kalau ibu-ibu di sini di posisi anak yang tak pernah merasakan kasih sayang bapaknya atau ibunya? Sejak ibu bayi diculkan, di apa? Kan bahasa Indonesianya tuh ditelantarkan, nah gitulah, diculin. Gitu diculkeun atuh tah gitu. Enak kalau Sunda nama Bu. Ditelantarkan ibu tanpa nafkah, tanpa kasih sayang. Di saat ibu butuh sosok seorang ayah. Karena perceraian dengan ibunya kan, bapak ninggalkeun. Atau ada orang yang si ibunya ninggalin. Dia bersama bapaknya. Dia nikah dengan laki-laki yang lain. Satu saat ibu bapaknya sudah tua. Dia butuh pertolongan. Butuh kasih sayang anaknya. Pertanyaan saya, masih maukah ibu menghormati mereka? Anu bareto pernah menelantarkan kita. Tuh kan dada mikir-mikir. Jadi hate orang macam baheula ge. Rasakeun we nama buah dari tanamanmu sendiri kan gitu Bu. Tapi kalau berpikir tauhid bukan begitu. Mau ngurus, tidak ngurus. Mau menyayangi, tidak menyayangi. Allah yang memerintahkan. Makanya Asma binti Abu Bakar pernah datang kepada Rasulullah. Ibu saya datang kepada saya. Dan dia seorang yang musyrik, kata Asma itu. Apa asilu ummi? Apa saya
harus berbuat baik pada ibu saya. Kata Nabi, sili ummaki. Berbuat baiklah engkau kepada ibu kamu. Tuh gitu Bu. Kalau tauhid mah. Jadi menghormati orang tua bukan karena dia mengurus, bukan karena dia menyayanginya. Tapi karena Allah yang memerintahkannya. Punten, apa bedanya kita dengan agama lain kalau kita hormat pada orang tua bukan karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Tapi gara-gara kumaha Bu? Gara-gara orang tua berjasa. Sama batur ge. Tingkatin luwih berat Bu. Ini lagi bicara man kana akhiru kalami la ilaha illallahnya. Saya kasih lagi yang rada berat Bu. Punten. Bu, rumah tangga itu ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah itu tunduk ke suami, tunduk ke Allah. Berarti ibu patuh ke suami bukan karena suaminya, tapi karena Allah yang memerintahkan. Setuju Bu? Iya. Berarti kalau nikah itu ibadah, yang ngasih pahala tuh suami apa Allah? Suami atau Allah Bu? Oke. Pernah nggak ibu nyeri hati, sakit hati gara-gara teu dihargaan ke suami? Pernah? Ongko ibadah. Bu, ibu sholat ke Masjid Al-Irsyad ieu. Cek pada KM teh. Da ibu-ibu dia mah rajin, layak dipuji kalau dia mau memakmurkan masjid. Datang ke dia pada KM na eueuh. Nah, pada KM na gitu aya tuh. Kita akan kecewa kalau ibadah yang dikejar adalah pujian dan penghargaan makhluk. Mentak urang install ulang deui. Menikah itu ibadah, kan tadi udah beres ku ibu dijawab ibadah. Kalau ibadah itu berarti pahala dari Allah atau dari suami? Penghargaan dari Allah atau dari suami? Kalau suami nggak menghargai, ibu kecewa tidak? Tah eta Bu, esena teh tuh. Kapan ibadah maka Allah Bu? Gieu. Ibu sudah nyiapin baju buat suami. Baju teh dirapih-rapih, Bu. Kan suka seneng kita mah matching ya, di matching-matchingkeun. Ibu warna pink, suami ge paksakeun warna pink sarua. Jadi leung ibu kan ini jadi pinky boy ieu. Nya pinknya rada-rada kolot seetik lah gitu nya pinkna teh. Udah disiapin. Kata suami teh, baju buat papa yang mana mah? Ini. Ya Allah atuh matching atuh eta mah meuni. Atuh kan kau sama kita teh matching ke hajatan tuh. Enggak, aku mah yang ini. Suamina make nu hideung. Nyeri hate kan urang teh. Gusti ini asa teu dihargaan tuh, gitu kan? Hiji tah. Aya nu sok kitu tara Bu. Oke. Tah, leungit teh pahala teh. Tah, nu kieu deui Ibu, rada ningkat leuwih berat ya mah. Tadi mah pakaian Bu. Kadang sakit hati asa teu dihargaan ku suami teh Bu. Ibu geus masak capek-capek. Akhir bulan teh Bu, masakan teh cuman telur ceplok di sambelan. Da akhir bulan, Bu da kan suami belum ngasih ieu deui Bu. Belum diisi deui kuotana. Suami datang, da ceuk ustad teh. Kalau suami datang teh gimana Bu? Dangdan tong Bu. Dangdan lah ceuk ustad ge. Kalau suami datang tuh bahagiakan. Ibu teh Bu, dangdan. Rambut, wah dialuskan. Pokoknya mah bibir dimerah-merahin. Mata, pokoknya ini blush on, eyeshadow. Pokoknya mah paket lengkap Bu. Gitu. Wah gitu. Geus latihan Bu, saat cenah teh hareupeun kaca teh. Muah gituan we Bu. Naon? Sugan Bu. Pan membahagiakan suami ibadah bukan? Ibadah. Geus datang kadang motorna grung da Vespa teh Bu anu butut teh gengannya. Jadi kajauhan, dah walaupun butut, dah ibu tes sebutut apapun itu suami ibu. Baik kan Vespana butut, penting mah duitna loba. Datang teh, assalamualaikum. Teu waka dibuka. Siapan latihan senyum teh dengan Bu. 10 cm ke kanan, 10 cm ke kiri. Buka, waalaikumsalam ayah. Apa kabar? Kira-kira ngahulang suamina teh ngelihat dari atas sampai ke bawah. Gustinya Allah, mama. Ari mama meno teh ngerekam mana ieu teh waya kieu? Ya Allah. Sugan teh anu sok di sisi jalan teh mama eta teh gendingan.
Ya Allah, gesenyum-senyum, papa, gitu kan Bu. Papa, bari kita beri ngagedur, aing mah capek-capek dangdan. Lain menang diuji bukan di ya Allah pan tengenah Gusti. Ken ku ibu teh geus teg kitu Bu, ciduh teh geus teureui deui. Nah, gara-gara si ustad tah. Pan ceuk ustad teh kalau suami pulang, ibu teh ulah make naon daster butut atuh mandi. Abdi geus mandi, geus disengit-sengit, dimenor-menor. Mamana naonan tah teh? Rekam mana ieu teh? Gusti, tu dikitu-kitu pan tek nyeri hate tata dihargaan. Terus naon? Papa mau mandi dulu atau mau makan langsung udah disiapin. Aku mau mandi dulu hareudang. Mandi heula, udah mandi. Pah mau makan kayak asa tonggong teh capek, cingpang mencetan dulu lah, mencetan bari kita baring mengkel ibu teh kieu. Papa mau makan. Da sebenarnya papa teh tadi teh ku si bosnya di traktir mah ka Sabu Haji teh. Apal teu mah eta teh saporsi 250.000. Daging tanpa lemak, eta teh dagingna teh lembut teh mah enak pisan pokona mah. Sayurnya seger-seger mah wah. Papa mungkus henteu. Nyaeta kan papa kepan di traktir, da eta teh endog nu biah yang dibaledogeun kana beungeutna. Kesel kan geus capek-capek asa teu dihargaan Bu. Atuh cacolek-cacolek kek gitu. Makanya saya tanya, kalau suami bohong ke istri boleh nggak dalam bab itu? Duh mama kebetulan ayah lapar, alhamdulillah. Tapi punten ya, cuman ada endog, nggak apa-apa, endognya proteinnya banyak. Kita kan butuh protein nggak masalah. Kan papa juga belum ngasih apa-apa ke mama. Tuh kan enak Bu dikitukeun mah. Bae warag-warga dicoya-coya saeutik ya mah. Coba presentasi Sabu Haji. Coba temungkus, kan amek kata teh Bu. Tuh. Bu, jerih payah ibu dandan, dimandi, dandan, bahkan menyiapkan makanan. Kalau sekedar hanya mengejar penghargaan suami, sakit hati. Tapi saya tanya, Allah sudah catat pun pahalanya. Amek wa ibu kumaha kira-kira? Leungit nu bieu teh. Karena yang dikejar oleh ibu apa? Penghargaan suaminya. Keun Bu. Dah sama. Rasul kalau ingin Bu, berdakwah itu ingin dihargai oleh orang-orang itu udah orang-orang kafir Quraisy rugi, nggak enak. Nabi menepikeun we. Orang lain menghormati atau tidak terserah, yang penting aku menyampaikan al-haq. Kenapa? Karena dalam beribadah kepada Allah yang dikejar bukan pujian, bukan penghargaan makhluk, tapi Allah. Maka itu lebih tenang. Tanu kieu mah tauhid la ilaha illallah. Makanya Bu, kalau ibu mentalkinkan orang yang mau meninggal, kalimah la ilaha illallah, kemudian punten nggak terucap dari lidahnya, ulah kieu, wah kafir ya mah, kafir sih gana, naon, teu ngucapkeun. Nah, Bu, ketika kita mengajarkan itu, cing punten, ustad lagi sakaratul maut, apa perlu ditalkinkan tidak? Eta entong da ustad ieu antepkeun sapaehna, samaot awekeun antepkeun, kan teu kitu Bu. Ustadz sekalipun sama. Kenapa? Karena itu saat perjuangan terakhir ketika meregang nyawa itu. Minimal dengan talqin itu meneguhkan keyakinannya. Mungkin lidahnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kuat keyakinannya. Itu Bu. Nah, makanya poinnya apa? Selama hayat masih di kandung badan, ruh belum meninggalkan jasad. Selama itu pula setan gak akan pernah membiarkan kita mati pada fitrahnya. Gitu. Naon mati pada fitrahnya teh Bu? Mati membawa ketauhidan kepada Allah. Membawa la ilaha illallah, akidah keyakinan tadi. Nah, amalnya seperti tadi Bu. Contoh kecil saja Bu. Ini masih kita ngebahas fitrahnya Bu. Nabi pernah mengajarkan begini. Ida ataita madja'aka. Bila engkau mau tidur. Fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Di sini kan rajinnya sok wardu heula nyebutnya. Berbaringlah ke sebelah kanan. Walaupun mohon maaf, wudu di sini bukan syarat sah tidur. Ibu sah nggak tidurnya kalau ketika sudah wudu kemudian kentut, sah tidurnya? Ulah kieu, nah jam 8 tidur lagi, nu malam teu sah. Baru setengah jam keluar angin,
batal tidurnya. Ente Bu, tidur wudu bukan syarat sah tidur. Tapi apa? Sunnah. Lalu berbaring ke sebelah kanan. Tangan kanan kalau Nabi itu disimpan di pipi kanan. Tangan kiri di mana Bu? Jangan di pipi kiri, kayak jadi cibi-cibi atuh. Tahu saya kia Bu. Nabi mah dibikin bantalnya ini. Lalu beliau membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan doa begini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Wa pawattu amri ilaika. Wa alja'tu zohri ilaika. Apalkan Bu ya? Nangah ulang gitu ya. Da ibu mah bismika Allahumma ahya wa amut we timimiti timimiti dulu TK nepi ka ayeuna boga incu geus TK. Teh peningkatan Bu bismika tapi lumayan eta ngadoa Bu. Kata Nabi, bila ternyata malam itu adalah malam yang terakhir baginya, bukan bagi kita. Kalau malam tadi bagi kita mah lagu Roma Irama. Kalau malam itu adalah malam yang terakhir baginya, ruh tidak dikembalikan lagi ke jasadnya, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Nah, kenapa Bu fitrah? Satu, dia akhiri hidupnya dengan berwudu. Bukankah berwudu menghapuskan dosa? Dua, dia akhiri hidupnya dengan ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir. Maka ketika malam itu malam yang terakhir, dia mati dalam keadaan fitrahnya. Makanya Bu, nu kira-kira ibu nuju baut ke suami, lagi marahan ke suami ketika tidur damai heula. Ya, pacantel heula. Nanti kalau bangun kita lanjutan. Kenapa Bu? Siapa orang yang mati dalam keadaan membawa kebencian kepada suaminya, kepada saudaranya, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi ibu nu keur baut senyum heula we tidur mah. Nanti kalau sudah bangun tidur baut deui mangga. Ari teu kesel menjing teu cangkeu. Gitu. Untung taya suami ada ibu-ibu nu baraeut mah da gampang Bu tong dirukiah tong. 3 poe baut jika nu apal Bu ngajubleg. Diem gini. Mah, masak apa? Lihat aja sendiri. Mah, hari besok anak-anak gimana? Tanyakeun ka barudak. Tah, kitu teh biasa keur naon? Keur ambek. Keur marah kan gitu punya. Mah, makan bareng atuh. Puasa aku mah. Tuh kan keur ngambek mah kitu, ambek gitu keur kesel. Teh suami teh kudu surti, Bu. Ulah sigana ieu mah kasurupan beureut. Jol kieu datang teh. Ka dieu mah Allahu la ilaha illallah. Insyaallah Bu, eta teh sendal di baledogeun enggak salah kieu. Nu kitu mah biasana kaluarkeun nu 005, 30 siki. Keprakeun tah kana tarangna jurik nyingkir setan nyingkah tah. Pluk kanu kieu geura Bu, insyaallah. Tah mama tong bawa langsung seri di kamari atuh gitu. Ayo orang jalan-jalan ke Suprindo, tempat terpira, buka Suprindo dah jo cenghar seri tak gitu. Tak hati-hati Bu. Nu kitu mah kita mah gampang Bu, ringan. Nah, kembali tadi. Makanya ketika proses kematian yang paling pokok Bu, bukan yang terucapnya, tapi batinnya dia yakin kepada Allah meskipun ustadz sekalipun. Maka ajarkan kalimat itu. Supaya apa? Kita yakin. Menutup hidup kita dalam keadaan yang terbaik. Karena kita nggak tahu Bu, kayak tadi. Berjuang di jalan Allah. Berani Bu, bahkan gagah berani. Maut nasul khotimah. Gini, penutupnya. Makanya, nah sekarang apa sih rintangan ketika kita ada istiqomah jalan Allah? Ini sudah habis belum waktunya? Oke, pokoknya mah nanti Ibu MC kalau habis lambaikan tangan. Tetamatkeun meh diondang deui lah mau ditamatkeun. Kieu Bu. Apa rintangan yang membuat kita tidak istiqomah? Jelas Bu. Setan tadi saya katakan selama hayat masih di kandung badan, ruh belum meninggalkan jasadnya, selama itu pula Bu, setan enggak pernah berhenti untuk memalingkan kita. Bisa dilihat nanti di surat Al-A'raf dari ayat ke-14 hingga ayat ke-17. Ketika iblis diusir Bu, dari surga, iblis meminta kepada Allah, angzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya tangguh hingga waktu dibangkitkan. Maka Allah menjawab, qala innaka minal mundzirin. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh.
Lalu apa yang dikatakan oleh iblis? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Tuhanku, karena Engkau sudah menetapkan aku sesat, aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Itu janji iblis. Karena istiqomah itu ibarat kita ada di trek lurus. Kalau kita tetap dari mulai lahir nih, lahir dalam keadaan fitrah, lurus terus sampai kita mati dalam keadaan fitrahnya, menutup dengan kalimat tauhid, maka muaranya adalah surga. Tapi setan nggak membiarkan, Bu. Kata setan, kata iblis tadi, aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus supaya muara manusia tidak di surga. Jadi lurus disimpangkan. Nah, gambarannya gini. Bisa jadi, Bu, sejak SD sudah rajin ngaji. Sudah berkerudung di SD kene. SMP masih ngaji. SMA masih ngaji. Kuliah sudah mulai, Bu, kenal banyak orang. Datang laki-laki yang dia suka. Pacaran, Bu. Bu, nikah di luar hamil. Kejadian. Kebalik ya, hamil di luar nikah. Ada nggak? Ada. Saya bukan untuk mengungkap aib lah. Hanya saya ada pengalaman, Bu. Dulu waktu saya SD, kia pernah jadi qori'ah. Qori. Qori itu zaman dulu mah make ngaji laguna tipe bergek ya geningan, Bu. Kan sekarang mah jarang ya. Partner saya kalau qori itu sama, kita pernah lumayan kia pernah tingkat kelurahan, Bu, lumayan. Makanya saya bilang ke santri, dekat dengan Quran mah insya Allah nggak rugi. Saya baru bisa ngaji gitu aja lumayan. SMA sudah punya penghasilan sendiri. Karena dulu saya qori wedding, Bu. Anu macana teh min ayatihi we dibolak-balik ini. Anu ngaji nanti, padahal lagunya eta keneh, Bu, tapi lumayan. Ngajina seutik amplopna badag. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, lagu ini eta ya, Bu. Aya sasana seutik-seutik, karena udah nggak bisa suara tinggi kalau sekarang mah. Faktor U udah nggak bisa suara tinggi. Itu dulu mah masih melengking suara teu kieu, Bu. Masih melengking. Ibu mau apa lagu Sisgon itu saya bisa barto. Sisgon. Eta Bu, tinggi nyampe. Ayeuna mah nggak nyampe. Itu ternyata duet saya itu kejadian, Bu. Setan tuh nggak akan membiarkan orang tuh soleh seumur hidupnya. Mulai ketemu seorang laki-laki dengan rayuan mautnya resep pacaran. Kabita abdi ge, Bu, sebenarnya mah. Ngan teu payu, nah gitu. Untung Allah teh nyaah teu payu. Mulailah, Bu, beres pengajian teh pulang bareng-bareng dua. Kalau dulu tuh istilah asmara subuh. Bareng duaan gitu. Kayak ibu zaman bareto ibu, pai galengan, orang-orang dulu mah gitu kan. Ayeuna mah mall, Bu. Nguringan IKEA gitu. Sampai terjadilah sesuatu yang tak diinginkan. Terjadi perzinahan. Tuh, eta teh qori. Kenapa, Bu? Jangan kaget, karena setan tuh nggak pernah diam, Bu. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Ini udah di trek yang lurus, Bu. Udah deket dengan Quran, mempelajari Quran, jadi qori, udah di trek yang lurus. Setan ngehalangan, terjerumus saja. Makanya di surat Al-A'raf disebutkan, summa la'atiyannahum mim baini aidihim. Setan akan datang di depan mereka. Wa min khalfihim, dari sebelakang mereka. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an samailihim, dan dari sebelah kiri mereka. Ditingker ku setan. Apa maksudnya? Sahabat Abdullah ibnu Abbas memberikan penjelasan, yang dimaksud setan di hadapan tuh manusia akan dibuat ragu tentang hari akhirat. Saya pernah tanya di salah satu sekolah
SMA Islam lah. Yakin ada surga neraka? Yakin. Jawab. Hebat, Bu. Apa kalian takut neraka? Takut. Siapa yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid? Dari 500 yang hadir, nggak nyampe 20. Eta baru dak nu kitu, Bu. Eta teh katanya yakin, betul nggak yakin? Tahu setan mah, Bu, kadang keyakinan tuh hanya sekedar ucapan, bukan hatinya. Maka setan mempengaruhi supaya manusia itu, Bu, ragu-ragu akan hari akhirat. Kalau sudah dibuat ragu, maka dia tidak mempersiapkan amal untuk kepulangannya kelak ke akhirat. Padahal, Bu, kita 17 kali mengulang-ulang kalimat ini dalam Fatihah itu. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan cuma 2, Bu, surga dan neraka. Kalau ragu kan, centang tuh surga neraka ayah. Karena, Bu, gini, kalau orang yang mati itu hidup nggak, Bu? Ganti pertanyaannya lah. Apakah yang ditanya di alam kubur itu yang mati yang hidup? Bisa menjawab nggak? Berarti, ya gitu. Berarti orang yang mati itu ternyata hidup. Pami teu percanten sok ibu tipayun marawat geura. Kayak ngaWA kasim kuring. Tadnya asli hirup oce teh di dieu tuh ngaWA, Bu. Tuh, Bu, orang yang mati itu hidup. Andai, Bu, kematian bukan akhir hidup, tong soleh-soleh teuing lebar. Banyak yang mungkin nggak dinikmati oleh kita sebagai orang yang soleh. Sebagai orang yang solehnya, Bu. Mau zina, takut. Minum topi miring, topi dengdek, minimar bir bintang, nggak berani. Dek ngarenten, nggak berani. Kenapa? Karena kita yakin ada kematian ada kehidupan setelah kematian. Setan membuat ragu. Sehingga apa? Nini kolot, geus usia 60 tahun leuwih, masih can ditiung kene. Aki-aki kolot masih belum sadar, Bu. Oh, masih nyetil kene, ngetrek kene, ABG kene, Bu. Kenapa? Karena merasa bahwa mati itu akhir hidup, udah aja. Sudah mati, udah nggak ada kehidupan lagi. 2, setan datang dari belakang mereka, didorong supaya mereka cinta dunia. Kalau cinta dunia pikirannya cuma 3, Bu. Bagaimana mendapatkan, sudah dapat bagaimana mempertahankan, sudah bertahan, kumaha nambahan, kan gitu, Bu. Belum punya istri, berusaha. Lalaki mah simpel, Bu, uyos gelis asal solehah. Keun beunghar mah teu masalah. Udah dapat istri tuh, nya gelis, nya solehah gitu. Cukup tuh, Bu. Bertahan dulu, dipertahankan. Loh, alhamdulillah ya, sudah bertahan ya, bager, solehah, muka cabang gitu. Gaduh simpedes biasanya, simpanan pedesaan. Tuh, nambah. Puas nggak urusan ini? Enggak. Kata Nabi, bab dunia mah, Bu, laukana libni Adam wadiyani min dahabin. Kalau anak Adam memiliki 2 bukit dari emas, padahal sudah 2 bukit emas. Labtago salisan. Dia akan mencari yang ketiga. Tidak akan membuat dia kenyang kecuali kematian. Dah gitu urusan dunia. Padahal, Bu, kalau kita mau berpikir, Quran surat Yasin menegaskan waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Makin tambah umur ibu makin cantik atau makin kumaha, Bu? Sok, sarajin-rajinnya ibu rek perawatan rek ka Natasha, ka Alana, ka Airin, ka MS Glow, rek ka G-Glow, naon ada makil glow-glow lah. Yang penting naon, glowing gitu. Apa depan sok ngajajah pun bojo. Pan, Bu, tanggung jawab suami. Punten, Bu, kalau istri boleh minta budget perawatan ke suami? Boleh gitu. Boleh, Bu. Tapi ke suami mah kadang-kadang asalin sedekahnya, ngasih kepada sodakoh terbaik itu kepada anak dan istri. Jangan sampai punten usia 35 kelihatan 53, kan enggak banget. Peperian atuh body bus betot, wajah-wajah atau glowing gitu, Bu. Tapi, Bu, sehebat-hebatnya ibu perawatan, penyakit tua mah nggak bisa dihalangi. Sekarang ada teknologi tarik benang. Buat apa, Bu? Menghilangkan kerutan kan? Kerut di mata, tarik, jadi kieu penonton kita.
Iya, tarik. Usia genep 5, waduh kayak 17 keneh Bu. Oh ya teh lancip keneh. Tapi buka tiung nak beheung nama kuplak koplok resok. Manya rek ditarik jeung beheung. Nah, ngagoler para regat, haripuh tabu tah. Bu, sehebat apapun perawatan tetap Bu, tua mah mutlak nggak bisa dihalangi. Sekedar menahan uban tumbuh aja nggak bisa. Tapi punten Bu, nafsu dunia mah nggak akan kurang. Kalau bukan karena iman mah. Terus mencari. Saya ini jadi pelajaran banget Bu. Saya lewat satu rumah, besar rumahnya itu. Sudah ditulis di situ rumah tuh dijual. Yang masuk ke hati itu gini Bu. Rumah itu lebih dari 10 tahun dipakai kajian oleh kami. Sama tuan rumahnya. 2021, mungkin beda 1 mingguan atau 2 mingguan ketika ayah saya meninggal karena COVID juga Bu. Di sini juga mungkin ada LC juga ya, lulusan COVID. Nah, saya juga sama ngalaman LC, ngalaman di penjara Bu, di hotel tah, didinya di deket Pasteur, di penjara di hotel 11 hari juga ngalamin. 2 minggu dari situ, salah satu jamaah saya penghuni rumah itu juga wafat. Suaminya udah lebih dulu meninggal. Nah, tahun 2022 ini saya lewat ke rumahnya sudah ditulisin dijual. Apa pelajarannya? Minimal gambar, tak itu dunia teh. Sejak muda kita kumpulin, nyicil, bangun rumah yang besar. Punya anak 3, kamarnya 3, bahkan plus bisa tamu 4 rumah teh. Kamar-kamarnya teh. 5 dengan kita. Dibikin luas Bu. Tapi Bu, anak yang kita didik dari kecil, puluhan juta kita keluar demi anak yang tega ninggalin siapa kelak Bu? Anak. Satu demi satu anak itu akan ninggalin kita. Saya sering sampaikan di beberapa majelis, kalau hitung-hitungan anak itu untung rugi punya anak tuh. Nggak balik, ibu balik modal nggak punya anak Bu? Nggak kan? Rugi dah. Mending ngikut anak domba dah Bu. Anak domba 1 tahun geus balik modal. Anak sapi 4 tahun balik modal. Anak kita Bu 25 tahun boro-boro balik modal. Nu aya mah keluar modal tuluy. Disakolakeun sampai S1, S2 kerja, udah kerja nikah. Yang dapat gaji kita, orang tuanya atau istrinya? Rugi kan? Kapan ibu dapat setahun sekali ke lebaran? Dikirim kongguan usi gendar geningan Bu. Monde usi ranginang, di prank kata Bu tah. Kalau ngitung gitu rugi kita punya anak. Aslinya kan rugi kita punya anak. Tapi kita kan nggak mikir gitu. Anak tuh satu-satu, kalau kata Kang Emil kemarin, akan menjemput takdirnya sendiri. Rumah yang besar yang ibu perjuangkan itu kosong. Tinggal 2 andai. Keur ngora Bu, enak 2 andai teh. Bu, resep silih kekepan, mah silih kerok. Silih kerok, aya nama bau remason, di teh para mengkocok aya nama. Dari berdua Bu, itu masih aman kalau ibu masih berdua. Pilihan hidup 2 Bu. Kalau enggak ibu jadi janda, bapak akan menduda. Taruhlah bapak yang meninggal lebih dulu. Ibu olangan kan di bumi teh. Sendiri. Mau tinggal dengan anak nggak enak. Tuh, malu sama mantu. Gitu kan? Akhirnya nggak sedikit Bu, seorang ibu yang bertahan di rumah sendirian. Hanya ditemani sama pembantu. Itu Bu hidup mah. Geningan dah. Saya pernah ketemu seorang ibu usia 86 tahun. Anaknya 10. Tapi nggak ada yang TNU kapulung Bu, nggak ada satupun yang bisa menemani, yang mau menemani. Bahkan Pak andal-andal, si mama geus aya ngahuapan tak acan. Pan jadwal ece, maknya, aduh makanya ece ke di luar kota, kumaha tuh si mama ke jam 8. Pak andal-andal tak ngurus 1 orang ibu. Tapi gitu Bu, anak ninggalin. Udah gitu Bu, kita meninggal, tar rumah yang dulu kita perjuangkan Bu, akhirnya mampu dijual, dibagi-bagi, teka tempatan ku anak. Itulah dunia gitu.
Tapi setan ngedorong sok terus dunia itu. Sampai dia lupa bahwa dia tuh sudah tua yang harusnya mencari bekal. Makanya hadis menegaskan, siapa orang yang usianya sampai 60 tahun, Allah nggak terima alasannya kalau dia tidak taat. Nah udah aku usia 60 tahun, 65 ngalamar jadi model, nanti mah model keranda mayit paling nggak. Anda ingin cepat mati? Kalau persiapan mati, bekal kematian, belilah keranda ini. Nenek juga mau mati sekarang gitu kan. Begitu meren punya. Sok geus kolot mangalamar jadi satpam ge moal narima atuh Bu. Awah geus ipis, kudu begadang repot. Koper boy hese. Tuh. Makanya 60 tahun mau waktuna deket ke Allah. Tapi setan gak begitu. Selama hayat masih di kandung badan, selama dia belum sampai napas itu di tenggorokannya Bu, selama itu pula setan memalingkan. Geus kolot ternyata mautna murtad. Saya ada tetangga dulu Bu, tetangga kajian kami. Pak Ustadz, si ibu itu ibunya ikut pengaji di saya si ibunya tuh. Ustadz gimana, apa yang harus saya lakukan? Suaminya itu sudah 70 tahun Bu, ternyata kemudian pindah agama. 70 tahun Bu, sok kurang kumaha. Karena apa? Sering didatangi oleh saudara-saudaranya yang non muslim. Sering diajak ameng Bu keluar gitu. Sakit dianter, kasimpenan jasa, akhirnya pindah agama. Tuh Bu, geningan 70 tahun kayak gak ngejamin husnul khotimah Bu. Nah, itu setan tuh. Lalu setan datang di sebelah kanan. Maksudnya apa? Setan mengaburkan urusan agama kamu. Sok sembah Allah, tapi jangan ikuti Muhammad sebagai Rasulullah. Beragama kembali kepada rasa. Nu penting mengenaheun cek ibu mah kieu teh. Nah, ibu saum wae, ada ibu meresep saum, unggal dinten saum gitu. Aya orang, ibu nah salat wae, aku pengen deket jeung Allah. Nah, dulu ibu teh banyak meninggalkan salat, ayeuna mah salat we. Salat naon? Kalau subuh 2 rakaat mah asa enggak cukup, emak teh 8 we langsung. Lamun 2 saja luar biasa pahalanya, apalagi 8 tuh gitu kan teu kitu Bu. Agama tuh bukan ngarang. Agama itu ketundukan kepatuhan pada aturan dari Allah dan Rasulnya. Tapi setan mendorong gitu. Sok kamu beragama, tapi jangan ikuti aturan agama yang benar. Betapa banyak Bu, orang muslim Bu, tapi nggak kelihatan muslimnya. Ibu, saya kalau ketemu ibu, saya sudah yakin ibu teh muslim. Saya pernah perjalanan ngisi acara di Jakarta, naik bus ekonomi, kereta ekonomi nu pahareup-hareup teh geningan Bu dulu mah. Depan saya teh ada perempuan yang sudah agak menua lah. Rambutnya putih, tapi puntennya ieu teh belahan dadana katingali. Tapi detak kapita dan ini. Ngobrol, cing kira-kira saya mau simpulkan dia tuh muslim apa tidak. Saya bingung kan. Itu nin duaan, kebetulan duaan Bu. Nin duaan teh muslim apa bukan, apa nggak ada cirinya. Itu Bu. Jadi bisa jadi sok sembah Allah, tapi jangan ikuti aturan agama yang benar. Lalu setan datang di sebelah kiri. Apa maksudnya? Setan akan menghias perbuatan buruk terlihat indah. Sehingga apa Bu? Orang banyak terjebak. Tuh punten, gara-gara kenikmatan yang sedetik, 2 detik, orang mengorbankan masa depannya. Zina teh Bu. Nikmatnya berapa lama sih Bu? Nggak lama. Nah apal Ustadz? Geus ngasahan pan geus nikah. Dasar wawae jika nambunya zina jeung nikah ge anu kitu nama. Nikmatna sakitu, tapi orang korbankan masa depannya. Perbuatan maksiat dibuat terasa indah, padahal itu jebakan setan. Setan tuh berhasil Bu. Ketika orang kemudian bermaksiat, jatuh kepada jurang maksiat yang dianggap enteng. Nah inilah Bu rintangannya. Depan, belakang, kanan, kiri. Terakhir, lalu bagaimana supaya kita bisa istiqomah? 1, tentunya jangan lupa kita memohon kepada Allah. Allah yang mau membolak-balik hati. Surah Ali Imran di awal-awal, ibu sudah hafal banget kan? Kita diajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal
Wahab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Belum tentu Bu, saya ustadz sekarang. Ibu-ibu sekarang saroleha begini. Siapa tahu tadi godaan opat tadi Bu. Urusan dunia datang. Urusan maksiat datang. Tergelincir, bisa jadi. Orang kemudian meninggalkan agama. Punten dulu saya pernah punya guru ngaji, sekarang sudah pensiun jadi guru ngaji, itu jadi ustadz deui. Nah Bu, tuntutan ekonomi, dapur kudu ngebul. Sementara ngaji di kampung mah Bu, diajak untuk iuran bayar listrik aja udah nggak mau. Akhirnya apa? Banding setir Bu, dia ngajar sambil kerja. Lama-lama kerjaannya makin sibuk, apalagi kemudian dia ada nawarin kerjaan lebih bagus, apalagi oleh Allah diberi, kemudian alhamdulillah Bu enak teh kaya, ngajaran mah geus henteu itu Bu. Abdi kayak kitu mun beunghar memberinya bunya. Aduh, diundang ka dieu jigana, Ibu wani piro ngundang abdi? Kerasa sabaraha mayarna, DP-na sekian, bisakeun Bu. Bisa jadi begitu, luar biasa. Ta eta setan gitu. Dari kanan, dari kiri, depan, belakang, yang pokok kita supaya tidak husnul khotimah. Makanya doa ke Allah. Dalam hadis ada doa juga ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Dua, setelah berdoa jangan putus untuk terus kita dekat dengan petunjuk Allah dengan mencari ilmu, termasuk kita seperti ini hadir di majelis ilmu. Itu barokahnya Bu. Jangan putus untuk mencari ilmu. Makanya Nabi pernah mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, seseleket dengan ilmu teh Bu, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Tuh. Dua, tah. Tiga, paksakan kita untuk beramal walaupun sederhana. Kenapa? Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang paling Allah cinta itu yang kontinu walaupun sederhana. Ibu ngaji, baca Quran, walaupun hanya satu halaman, tapi mayeng waldinten. Daripada 1 juz 3 minggu eureun. 2 juz 4 tahun eureun Bu. Langsung hatam sehari 5 tahun tengah ngaji deui. Atos da. Atau langsung umroh. Nah Kang tarkamah jadi atos da 100.000 kali ti ditu. Pan pahalana 100.000 kali sholat. Atos abdi mah tos diwakilan engkewe mun kuota tos seep umroh deui gitu Bu. Allah lebih senang tuh yang sederhana tapi kontinu. Yang terakhir yang bisa membuat kita mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah itu mencari lingkungan yang baik. Apa dalilnya? Doa Nabiullah Ibrahim. Robbi habli hukman. Ya Allah berikan aku ilmu. Itu tingkat Nabi Bu. Wa alhiqni bis solihin. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Nah itu. Minimal mun ibu maut ada di komunitas orang-orang soleh yang mendoakan juga orang-orang yang soleh. Ibu lagi turun semangat. Si Ece itu kemana? Iya kemarin dua kajian tidak hadir, didatangi kunaon Ece. Tuh, lagi lemah, ada yang menguatkan. Maka Nabi mengingatkan, la tusohib ila mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Salah ibu mengambil sahabat Bu. Salah mengambil teman, salah mengambil lingkungan. Bisa jadi nu kuat iman ge jadi ragrat. Ustad je, asup satu lingkungan yang salah. Tujuannya tadi mereka ngadakwahan, malah itu ngadakwahan ustad. Jadi we nu asalna ustadna penampilan begini jadi berubah. Asalna tad cobaan eut ieu geura enak tad saeutik we. Jadi nyobaan, ketagihan. Jadi we Bu, jadi kabawaku itu. Kalau kita belum mampu mewarnai, jangan masuk kepada sesuatu yang buruk. Tapi carilah sesuatu yang baik yang membuat kita kuat. Karena mereka akan ada di saat kita sedang lemah. Iman kan naik turun. Di saat kita turun ada sahabat-sahabat baik yang memperhatikan kita dan menguatkan kita. Maka inilah di antara 4 jalan atau cara supaya kita tetap bisa istiqomah di jalannya. Harapan kita bila kelak kita mati dalam keadaan membawa kefitrahan kita. Tetap di fitrahnya yang disebut husnul khatimah. Itu barangkali karena sudah setengah 12 kurang. Cukup barangkali ya. Kalau ada hal yang mau didialogkan, dipertanyakan, mah enggak. Setengah 12 kurang sama sabaraha we lah. Kumaha Ibu.
Mangga kuma ibu-ibu lah, kurang nama. Ya, silakan. Ya, boleh. Mangga. Silakan Bunda semua. Barangkali ada bertanya, ya boleh. Nanti habis ibu ini ada lagi? Oh, ya. Ya, ini pertanyaannya menarik sekali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kita supaya kita menjadi tauladan untuk anak cucu? Begitu aja. Bagaimana supaya kita menjadi tauladan buat anak cucu? Ya. Jadilah tauladan yang baik. Nyada kumaha Bu, bagaimana jadi tauladan yang baik? Karena ada satu hadis, ayat Quran malah bukan hadis nih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang kau belum lakukan? Salah satu Bu, ketika kita ingin memiliki keturunan yang soleh, anak-anak yang soleh, maka apa yang dilakukan Bu? Selain doa, mendidik, anak butuh ketauladanan. Makanya jadilah kita suri tauladan yang baik. Bagaimana caranya? Solehkan diri. Dengan kita menyolehkan diri kita, berusaha, berjihad untuk apa? Menyolehkan diri kita sendiri, maka itu insya Allah jadi cara yang, jadi suri tauladan yang baik. Jadi kalau menjadi tauladan yang baik, maka kita siap mujahadah. Berjuang supaya kita menjadi orang yang baik. Bagaimana cara menjadi orang yang baik, Bu? Tadi terus dibahas di awal sampai ke akhir. Minimal satu, soleh itu karena dia punya akidah yang kuat karena Allah. Dua, orang yang soleh itu adalah orang yang dengan keyakinannya mampu melahirkan amal-amal yang baik. Karena amal yang soleh itu nggak akan lahir kalau bukan dari akidah yang benar. Yang ketiga, amal soleh atau kesolehan itu bila dia melakukan satu perbuatan, dasarnya karena iman dan sesuai dengan petunjuk yang benar. Maka itu dikatakan soleh. Niat, pak, akidahnya sudah benar. Semangat beramalnya bagus, tapi tidak mengikuti aturan, bukan disebut amal soleh. Makanya menjadi soleh tauladan yang baik adalah berusaha kita menyolehkan diri kita sehingga ketika kita berkata-kata, orang bukan sekedar mendengar kata-kata kita, tapi mendengar tauladan kita. Maka guru saya suka bicara begini. Ya, jang, kata bahasa Sunda nama. Ibu kan semua jadi guru ya buat anak-anak. Guru yang baik itu bukan memindahkan apa yang ada di isi buku kepada anak. Tapi guru yang baik itu adalah mengajarkan apa yang sudah ada pada dirinya. Nah itulah disebut tadi lima taquluna ma la taf'alun. Itu yang pun bisa ditanggapi dari pertanyaan tadi. Skip. Kalau ada yang lain mah enggak? Ya, silakan. Mau ada lagi? Tunggu ya, sebelah sini dulu ya. Kanan kiri oke lah. Ya, ini menarik juga pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Tadi kata Ustadz kan kita nggak boleh meninggal dengan membawa kebencian kepada saudara kita, apalagi dengan suami ya Ustadz. Pertanyaan saya, apabila saya pribadi sudah didolimi lahir dan batin oleh saudara, terus saya bilang, ucapkan, saya tidak akan memaafkan seumur hidup saya karena dengan perbuatannya sudah menyakiti lahir batin saya. Satu lagi pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kebencian saya terhadap saudara saya karena saudara saya sudah sangat-sangat keterlaluan. Demikian. Assalamualaikum. Sesama muslim itu Bu? Iya. Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik yang mungkin jawaban saya mungkin lebih ringan daripada masalahnya. Gini Bu, karena yang ditanyakan bagaimana supaya bisa ikhlas ya. Gini Bu, kalau saya tanya memohon maaf dengan memaafkan berat mana? Memaafkan ya.
Matak para suami mah sok enu kieu Bu. Ustad mending minta maaf, mending minta izin, mereka kawin deui teh kitu Bu. Mending minta maaf karena minta maaf mah mudah. Tapi apakah istri bisa mudah memaafkan? Nah, sekarang pertama satu hadis begini. La yahilu li muslimin an yahjuru akhahu fauqa salasi layalin. Ini hafal banget ibu-ibu tuh. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Fayal takyani, lalu keduanya bertemu. Faya ridu hadza, wa ya ridu hadza. Yang satu berpaling, yang lain pun berpaling. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Kalau tidak halal berarti naon Bu? Haram. Kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita sendiri. 2. Tu'radul a'mal fi kullil khamis wal isnain. Amal itu dilaporkan, diserahkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullah alladzi la yusriku bihi syai'a. Allah akan mengampuni siapapun yang tidak musyrik kepadanya. Kecuali kalau ada di antara dirinya dan saudaranya permusuhan. Allah tangguhkan ampunannya. Kalau punten kita bermusuhan dengan saudara kita, siapapun Bu. Dan ketika Senin dan Kamis damai Bu. Utruku hadanai, kata Nabi. Kata Allah tuh, tinggalkan keduanya sampai keduanya islah. Sebenarnya kita Bu, duanya. Tilu hadisnya. Siapa yang mati dalam keadaan dia membawa kebencian kepada saudaranya, dia tidak akan masuk surga. 4. Jadi, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambungkan silaturahmi hakiki itu yang menyambungkan silaturahim kepada orang yang menyambungkan. Biasa. Tetapi orang yang menyambungkan silaturahim itu adalah alladzi wasala, orang yang menyambungkan kepada orang yang memutuskannya. Nah, ini jadi gambaran bagi kita. Benci boleh, sakit hati wajar, ambek juga lumrah. Kenapa kita sakit hati? Kuotanya berapa hari Bu? 3 hari. Setelah itu kita saling bermaafkan. Apalagi punten, itu minta maaf, Allah saja Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa seseorang, ketika dia minta ampun, Allah Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak memaafkan? Makanya, ketika Quran bercerita tentang ciri orang bertakwa, Allah menegaskan yang ciri orang bertakwa yang digambarkan, sari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah, bersegeralah engkau menuju magfirah Allah dan surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa yang disediakan surga oleh Allah itu siapa Bu? Al-kadhiminal ghaid, dia yang mampu menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan dia yang mampu memaafkan. Kasus ibu tadi luar biasa. Kedolimannya mantap itu. Tapi kekesalan kita, dendam kita, itu nggak akan menjadikan amal soleh bagi kita. Maka tuntunan dari Allah dan Rasulnya adalah, jadilah orang yang al-afina anin nas. Bagaimana Rasul Bu, didolimi luar biasa. Bahkan punten, contoh kalau saya belum tentu bisa seperti itu. Rasul pakai selendang Bu. Tiba-tiba ada orang yang menarik selendangnya. Dibedol Bu, sampai bared Bu. Bared itu. Gitu, sampai ngegeleng di kurang Sunda. Lalu apa yang dikatakan? Nu bener Muhammad. Gitu. Masa yang lain diberi saya tidak? Sing adil atuh. Kita luar biasa Bu. Coba menta. Coba tesopan. Coba narik Bu. Kalau kita bagaimana Bu? Ya bener pisan gitu kan.
Tapi Nabi nggak gitu. Abu Bakar, masih ada tidak? Beri orang ini, sudah beres Nabi, luar biasa. Dolim nak itu, Bu. Makanya bagi ibu yang bertanya, saya yakin gak mudah. Kalau kita pernah didolimi sampai luar biasa, Bu. Tapi akan jadi amal soleh yang berbuah surga seluas langit dan bumi ketika kita mengambil sesuatu yang utama. Apa? Al-afina aninnas. Tetapi punten, Bu, bisa jadi dosa kalau kita menjadi orang yang memendam dendam itu. Karena kalau orang dendam kan, Bu, hayangna balas dendam. Nah, makanya jadi orang pemaaf itu berat. Tapi kalau kita ingin dihargai surga yang sebagaimana digambarkan tadi, meskipun berat, jadilah orang yang memaafkan. Ustaz datang minta maaf ke saya eta teh, ya sudah. Kalau dia tidak minta maaf, minimal kedoliman dia sudah saya maafkan. Saya kasih contoh. Buya Hamka, luar biasa, Bu. Pernah dipenjarakan oleh Pak Soekarno dalam kasusnya. Kurang kumaha dolim eta, Bu. Udah mah dipenjara teh karena fitnah pula. Orang di penjara pasti nu susah bukan hanya beliau. Keluarganya ke bawah susah. Anak istrinya ke bawah susah. Tapi ketika beliau wafat nih, Pak Soekarno wafat, minta jadi imamnya adalah beliau datang. Itu keluhuran akhlak seorang muslim itu. Makanya saya bilang, ibu yang bertanya tadi yakin mungkin berat. Nyeri hati. Tapi ketika kita ingin meningkat derajat kita di hadapan Allah, kita mengamalkan ayat ini. Al-kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Setelah itu disempurnakan al-afina wal-afina aninas. Dia mau memaafkan orang lain. Memaafkan itu berarti dia memiliki kesalahan kepada kita. Saya bilang ini teorinya. Ini teorinya. Gitu. Akhirnya nanya, Ustadz kumal abdi mada. Memang dihapunten, mung abdi teh kalau ketemu belum mau, ya itu terserahkan saja. Saya maafkan, tapi kalau untuk ketemu kayaknya nanti dulu deh. Saya masih harus menjaga hati saya. Ya nggak masalah. Yang pokok hati kita sudah bebas. Ya Allah, ini berat, tapi saya taat, tunduk, patuh kepadamu ya Allah. Saya maafkan kesalahannya. Gitu, ini luar biasa. Kalau mau semacam ini. Jadi makanya saya bilang tadi, pertanyaan berat, jawabannya mah ringan, enggak, teori nama mudah. Itu barangkali. Itu barangkali kepada Ibu MC. Mangga, ada lagi atau kita cukupkan? Sudah? Ma MC, ya. Kalau kata MC beres, beres. Satu lagi ya Ustadz ya. So, mangga. Meganjil lah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, menurut paparan Pak Ustadz tadi ya untuk ajaran Rasulullah bahwa makan minum harus memakai dengan tangan kanan. Bagaimana dengan anak yang terlahir kidal? Karena kalau kidal itu kiri berarti mengikuti ajaran setan. Termasuk ponakan saya meskipun sudah diarahkan, sudah diajarkan orang tuanya tetap memakai tangan kiri. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana orang yang kidal, kiri dari lahir? Zaman Nabi, ada orang yang mengatakan begini, kata Nabi, kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Dia jawab, ya Rasulullah saya tidak bisa makan kecuali pakai tangan kiri saya. Kata Nabi apa? Tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan dirimu. Selama tangan kanannya masih berfungsi, insya Allah masih bisa. Tinggal pembiasaan. Gitu Bu. Kecuali kalau memang tangan kanannya sudah tidak berfungsi. Ada orang yang, punten Bu, dia makan pakai tangan kanan. Salah, makan pakai tangan kanan. Tapi nulis pakai tangan kiri. Kalau nulis kan nggak ada aturannya. Badminton pakai tangan kiri, tapi tangan kanan harus tetap. Dia bisa ternyata. Ternyata bisa. Soke contoh, ibu kan kanan ya. Mun kanan mati kadal benernya. Mun kiri kidal. Kalau kanan kadal. Kanan dari lahir kan, kalau kidal kan kiri dari lahir. Kalau kadal kanan dari. Ibu bisa nggak makan pakai tangan kiri? Ini urusan bukan masalah boleh tidak bolehnya. Bisa nggak?
Bisa sok, iya bisa. Dan masih bisa berfungsi. Jadi hemat saya karena ada Bu kawan saya yang dia kidal tadi badminton tangannya kiri, nulis pakai tangannya kiri gitu. Tapi ternyata karena makan walaupun dengan susah payah ternyata bisa. Punten nih Bu, ceboknya tangan mana? Kiri dia gitu kan. Ternyata nggak kanan Bu, kiri. Ternyata kanan dia bisa minum. Ketika dia arahkan, yuk ketundukan, kepatuhan. Walaupun ini berat, makanya para kadal nih, kanan dari lahir nih Bu. Orang yang tangan kanan, mungkin Bu ketika mengamalkan sunnah tidak seberat orang yang kidal. Orang yang kidal bisa jadi pahalana plus karena harus berusaha keras untuk bisa makan pakai tangan kanan. Kecuali kalau tangan kanan memang sudah nggak bisa berfungsi. Contoh punten, ada yang stroke. Tangannya sudah ngoper begini Bu. Dia udah nggak bisa bergerak. Pakai tangan kiri, itu lain lagi. Kalau kidal, setahu saya kanan masih berfungsi. Cuman kekuatan lain, cuman kalau makan kan nggak gede Bu, nggak berat. Emang kayak angkat barbel kan. Saya kayak contohnya, ibu yang biasa pakai kanan, bisa nggak pakai tangan kiri? Bisa. Daringan Bu, kecuali kalau makanannya berat, batuna 2 kilo tabu. Nah, kalau makan selama ini mah, memang harus berusaha dengan keras, tapi insya Allah bisa. Ditakdirkan sudah berusaha tetap tidak bisa, kembali ke dalil. Ida amartukum bisai'in, bila kamu diperintah sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu. Itu saja. Kalau asli nggak bisa ya, tapi sih kalau yang pengalaman yang sudah bisa, kalau dibiasakan. Ini kalau andai kata asli nggak mampu, tiap ngambil pakai tangan kanan, gebruk deui, tiap mereka dia hese, nah tapi asli gitu-gitu teuing dah. Imam minimal kalau begitu ya lain soal. Tidak jadi berdosa bagi dirinya karena memang di luar kemampuan dirinya. Cukup barangkali, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga di lain kesempatan, semoga Allah mempertemukan kita kembali. Aku qouli hadza wa astagfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.